Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ide hantaran. Ini prosesnya hanya dikukus dan bahannya juga simple banget. Namanya lapis talas. Nah, kalian kalau mau berkunjung ke saudara, teman, atau mungkin juga untuk ide jualan hantaran, silahkan ya dicoba untuk membuat resep ini. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Oke, terlebih dahulu siapkan 4 butir telur. Ini akan aku mixer ya dengan ditambahkan SP sebanyak 1 sendok teh. Kemudian juga akan aku tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu setengah sendok teh garam. Nah, ini akan aku mixer dengan aku tambahkan 150 gram gula pasir, memasukkan gulanya bertahap ya, sedikit demi sedikit hingga putih, kental, dan berjejak. Oke, setelah putih kental seperti ini, kemudian aku akan masukkan 150 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Masukkan bertahap ya, sedikit demi sedikit, kemudian mixer kembali hingga tercampur rata. Oke, setelah tepungnya ini tercampur rata, kemudian di sini aku akan masukkan juga untuk susu bubuk sebanyak 27 gram atau 1 bungkus. Lalu juga 65 gram santan instan. Setelah itu mixer kembali hingga tercampur rata. Oke, setelah di mixer hingga tercampur rata, kemudian akan aku aduk ya. Aduk balik menggunakan spatula. Lalu setelah itu aku masukkan 80 ml minyak sayur. Untuk memasukkan minyak sayurnya juga bertahap. Setelah itu aduk balik menggunakan spatula seperti ini hingga minyaknya tercampur rata, tidak ada yang mengendap di dasar loyang. Oke, selanjutnya untuk adonan ini akan aku bagi menjadi 2 bagian yang sama berat. Lalu masing-masing akan aku berikan pewarna ya, yang satu warna kuning dan yang satu akan aku berikan perisa talas. Nah, untuk kalian yang tidak punya perisa talas, boleh ya nanti misalkan diberikan warna yang mirip talas, misalkan warna ungu. Oke, kemudian aduk hingga tercampur rata semuanya. Selanjutnya di sini siapkan loyang oval ya. Ini berukuran kurang lebih 8 kali 21 cm yang sudah aku olesi margarin dan juga aku alasi dengan kertas baking paper. Nah, selanjutnya tuang
Ini separuh aja ya, karena ini akan aku jadikan menjadi 2 loyang yang berukuran 8 kali 21 dengan loyang yang berukuran 7 kali 21 cm. Oke, untuk lapisan pertama kukus selama 7 menit menggunakan api yang kecil, dan jangan lupa tutup panci diberikan alas serbet seperti ini. Dan setelah 7 menit aku masukkan untuk yang berwarna kuning ya, adonannya ini aku masukkan separuh juga. Nah, kemudian ratakan bagian permukaannya, lalu kukus kembali dengan ditutup rapat kurang lebih selama 20 menit. Oke, dan setelah matang seperti ini hasilnya, angkat lalu dinginkan. Nanti kalau sudah dingin dikeluarkan dari cetakannya seperti ini. Nah, ini cantik banget ya untuk hasilnya mengembang sempurna, dan karena untuk resep ini akan aku jadikan sebagai hantaran, jadi nanti ini tidak aku potong ya, tapi dari penampilannya saja sudah lembut banget ya dan juga mengembang sempurna, jadi saat dipotong pun juga hasilnya akan oke. Nah, setelah dingin seperti ini kasih alas, lalu aku akan masukkan ke dalam dus. Nah, pastikan saat mengemas sudah benar-benar dingin sehingga tidak mengembun ya, jadinya nanti aman, tidak cepat basi. Oke, kemudian di bagian atasnya karena akan aku berikan topping keju, sebagai berkatnya ini aku olesi dengan butter. Jadi olesi aja secara merata, boleh mengolesinya menggunakan butter ataupun whipped cream. Oke, kemudian taburi di bagian atasnya menggunakan keju parut seperti ini. Nah, satu resep yang aku bagikan itu menjadi 2 loyang ya. Yang satu berukuran 8 kali 21 cm berbentuk oval, yang satu berukuran 7 kali 21 cm berbentuk kotak. Nah, ini keduanya akan aku jadikan sebagai hantaran, jadi memang tidak aku potong. Nah, tinggal kita masukkan aja ke dalam dus atau mungkin mika ya, jadi nanti sesuaikan dengan selera untuk cara pengemasannya. Untuk di suhu ruangan bolu talas ini bisa bertahan maksimal 3 hari aja ya, karena kita menggunakan santan sehingga tidak bisa bertahan terlalu lama. Nah, seperti ini pas banget jika kita jadikan sebagai hantaran atau buah tangan, atau mungkin juga untuk ide jualan hantaran. Nah, untuk harga jualnya sendiri silakan ya nanti tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Jadi kisaran dari aku ya antara 30 ribuan ya untuk satu resep satu dus ini. Jadi nanti tentukan aja supaya lebih pas, ditentukan dari modal awal yang kalian keluarkan, baru nanti dihitung harga jualnya. Nah, ini menjadi 2 seperti ini, cantik banget, pas jika kalian jadikan sebagai ide hantaran. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat hantaran sendiri saat berkunjung ke keluarga maupun teman. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.